Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Saputra dari jurusan Syariah Ahwalus Sasiyah. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu falak dan sejarah ilmu falak. Secara bahasa, falak artinya orbit atau garis perjalanan bintang. Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan ilmu astronomi. Kata galak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Lalu disebutkan dalam surah Yasin ayat 40 yang artinya, "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya." Fungsi ilmu falak dalam Islam. Muhammad Habdi Bosori dalam buku Pengantar Ilmu Falak menjelaskan, pada dasarnya ilmu falak dipelajari untuk mengetahui posisi masing-masing antara satu benda langit dengan lainnya. Dalam Islam, ilmu falak memiliki peranan untuk keperluan ibadah antara lain. 1. Ilmu falak untuk menentukan arah kiblat. Salah satunya syarat sholat adalah menghadap kiblat. Cara penentuan arah kiblat selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori perhitungan yang dipelajari dalam ilmu falak berguna untuk menentukannya. Yang kedua, ilmu falak untuk menentukan waktu sholat. Al-Quran telah menjelaskan bahwa batas waktu sholat telah ditentukan. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa waktu sholat ditentukan berdasarkan kedudukan matahari terhadap permukaan bumi seorang muslim yang hendak menunaikan sholat. 3. Ilmu falak untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah menjadikan bulan dan matahari yang beredar pada orbitnya untuk mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu. Maka ilmu falak sangat diperlukan dalam menentukan awal dan akhir bulan Qamariyah dalam kalender Hijriah. Yang keempat, ilmu falak untuk perhitungan terjadinya gerhana. Gerhana merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat gerhana datang, umat muslim disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Oleh sebab itu, kajian ilmu falak penting dipelajari karena dapat memberikan perhitungan yang akurat mengenai kapan terjadinya gerhana, baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Dan adapun ruang lingkup ilmu falak, mengutip buku Pengantar Ilmu Falak oleh Dr. Andes Fatmi Marpaung, secara garis besar ilmu falak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu falak ilmiah dan ilmu falak amaliyah. Dan adapun ilmu falak ilmiah, ilmu falak ini membahas teori dan konsep benda-benda langit, diantaranya 1. Kosmogoni, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari latar belakang atau asal muasal kejadiannya terjadi di langit. Yang kedua, kosmologi, yaitu mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat dan perluasannya daripada jagat raya. Dan adapun ilmu falak amali, dikenal ilmu falak amali didefinisikan sebagai ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Dan adapun sejarah ilmu falak, 1. Sejarah dunia, merujuk pada penemuan pertama ilmu falak atau astronomi, yakni Nabi Idris. 1. Sebagaimana disebutkan dalam setiap mukaddimah kitab-kitab falak, nampak bahwa wacana ilmu falak sudah ada sejak waktu itu atau bahkan lebih awal dari itu. Ini kiranya maklum karena suatu temuan baru biasanya merupakan suatu respon atau tanggapan dari sebuah persoalan yang muncul dalam masyarakat, sehingga munculnya ilmu falak dalam kelulusan historis kiranya dapat diyakinkan walaupun muncul sebelum temuan ilmu falak itu sendiri. Walaupun demikian, penulis belum dapat melacak benang merahnya dalam upaya menyambungkan historitas pada masa sesudahnya. Kemudian, di masa Khalifah Al-Ma'mun, naskah Tarbiyah Magesti diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Hunain bin Ishaq dari
Sinilah lahir istilah ilmu falak sebagai salah satu dari cabang ilmu keislaman dan tumbuhnya ilmu hisab tentang penentuan awal waktu sholat, penentuan gerhana, awal bulan Komariah, dan penentuan arah kiblat. Tokoh yang hidup di masa ini adalah Sultan Ulum Baik, Abu Raihan Ibnu Syatir, dan Abu Mashur al-Balkhi. Juga menghasilkan data-data yang berpedoman pada buku Sindihin yang disebut The Blast of Makmun, dan oleh orang Eropa dikenal dengan astronomos atau astronomi. Masa kejayaan itu juga ditandai dengan adanya Al-Farghani, seorang ahli falak yang oleh orang berat dipanggil Farganus. Buku-bukunya diterjemahkan oleh Latin dengan nama Compendium yang dipakai dengan dalam mempelajari ilmu perbintangan oleh astronom. Kemudian masa Ibnu al-Marjiti di Andalusia telah merubah tahun Persi dengan tahun Hijriah dengan meletakkan bintang-bintang sesuai dengan awal tahun Hijriah. Di samping juga ada pakar falak kenamaan lainnya seperti Mirza Ulugi bin Timurluk yang terkenal dengan efemerisnya, Ibnu Yanis, Nasaruddin, dan Ulugh Baik yang terkenal dengan landasan ijtima dalam penentuan awal bulan Komariah. Dalam lintasan sejarah selama pertengahan pertama abad ke-20, peringkat kajian Islam yang paling tinggi hanya dapat dicapai di Makkah yang kemudian diganti di Kairo. Itulah tadi pembahasan tentang istilah ilmu falak dan sejarahnya ilmu falak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.